Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan berbohong. Ada beberapa alasan orang sering bohong, mulai dari menghindari perasaan tidak enak, ingin merasa lebih dihargai, hingga membuat orang lain merasa kagum. Ada kalanya, sering bohong juga mungkin dilakukan demi kebaikan. Sering bohong bisa menjadi salah satu ciri gangguan psikologis. Berbohong juga dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai masalah kesehatan, seperti stres berlebihan dan tekanan darah tinggi. Kebiasaan terlalu sering bohong dapat menjadi tanda adanya gangguan psikologis pada diri sendiri. Sering bohong dapat menguras energi dan pikiran, dan biasanya akan membuat gelagat atau raut wajah seseorang berubah. Orang yang sering bohong dapat dikenali melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Tanda untuk mengenali seseorang yang sering bohong, diantaranya menghindari kontak mata secara langsung dengan lawan bicara, terlihat gelisah saat berbicara, seperti menggigit bibir dan memainkan sesuatu di tangan, nada atau volume suara yang tidak konsisten saat bercerita, ekspresi wajah tidak selaras dengan yang dikatakan. Seperti menggelengkan kepala ketika sedang menjawab memberikan banyak detail cerita yang terkadang tidak terlalu penting, mengalami kesulitan saat bercerita, seperti tiba-tiba gagap, atau sering berdeham, berusaha mengalihkan atau mengganti topik pembicaraan. Meski dapat dijadikan petunjuk, beberapa tingkah laku dan bahasa tubuh di atas tidak dapat menjadi indikator yang pasti. Pasalnya, kebiasaan orang saat berbohong bisa berbeda. Seseorang akan merasa terbebani secara fisik dan emosional saat berbohong, terlebih jika suatu kebohongan diikuti dengan kebohongan lainnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menyebabkan stres. Dalam Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang berdusta termasuk orang munafik. Berbohong akan membawa kerugian bagi pelakunya. Bahkan bukan hanya mendapatkan balasan dirobek mulutnya ketika di alam kubur, siksa bagi orang yang berbohong akan lebih pedih. Namun ada pengecualian. Islam memperbolehkan seseorang berbohong dalam 3 hal, yakni 1. Berbohong untuk menyenangkan istri, contohnya masakan istri kurang enak, namun suami bilang enak. Ini dilakukan untuk meraih kebahagiaan atau menghindari keburukan. 2. Berbohong dalam peperangan untuk menyelamatkan nyawa orang. 3. Berbohong untuk mendamaikan pihak yang berseteru. Adapun berikut ini azab berbohong yang bisa dipahami umat muslim. 1. Akan terperosok ke dalam lembah kemunafikan. 2. Hilangnya ketenangan hati, kecemasan akan melanda karena ia tidak berbicara sesuai fakta. 3. Sekali ketahuan berbohong, seseorang tidak akan lagi mendapat kepercayaan dari orang lain. 4. Berbohong adalah penyakit yang akan menjalar ke seluruh tubuh dan merusak amal perbuatannya. Merupakan suatu kerugian pada orang-orang yang meremehkan kebohongan dan mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui, karena kebohongan adalah kesalahan yang besar. Orang-orang yang suka berbohong akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan tertolak dari rahmatnya. Sifat bohong membuat pelakunya menjadi fakir dan bodoh. Dia tidak akan memiliki pangkat kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.